Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kita masih membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum belajar, silakan persiapkan alat tulis, buku catatan, dan buku paket, sehingga jika ada hal-hal yang dianggap perlu, bisa kalian tulis di buku catatan masing-masing. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang ekosistem, komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem yang bersaling berinteraksi sehingga tercipta hubungan timbal balik. Dalam suatu ekosistem terjadi hubungan saling ketergantungan antar komponen dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup selalu membutuhkan makhluk hidup lain dan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Interaksi yang terjadi di dalam ekosistem menunjukkan saling ketergantungan. Pertama, saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misalkan tumbuhan dapat hidup baik jika lingkungan memberikan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan, misalnya cahaya, air, udara, dan garam-garam mineral. Begitupun sebaliknya, komponen biotik akan mempengaruhi komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Akar-akar tumbuhan dapat menahan aliran air sehingga tanah mengandung banyak air. Akibatnya, tanah menjadi gembur. Tapi, jika tidak ada tumbuhan, air tidak dapat bertahan, sehingga terjadi aliran air yang cukup deras. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya erosi tanah sehingga tanah menjadi tandus. Kedua, saling ketergantungan antar komponen biotik. Saling ketergantungan antar komponen biotik terjadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain dalam ekosistem. Tidak ada komponen makhluk hidup yang dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk saling mendukung kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Dalam peristiwa makan dan dimakan, terjadi aliran perpindahan energi antar makhluk hidup. Perpindahan energi yang terjadi dalam suatu ekosistem digambarkan dalam suatu diagram, bisa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, kita bahas satu persatu. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu yang hanya terjadi satu arah dan tidak bercabang. Suatu rantai makanan selalu dimulai dari makhluk hidup, penghasil makanan atau produsen, misalnya tumbuhan hijau. Tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan herbivora yang bertindak sebagai konsumen satu. Selanjutnya, herbivora akan dimakan oleh karnivora yang berperan sebagai konsumen 2. Karnivora akan dimakan oleh karnivora lainnya yang berperan sebagai konsumen 3. Begitupun seterusnya sampai makhluk hidup terakhir yang tidak dimakan oleh makhluk hidup lain. Contohnya pada gambar ini. Ya, perhatikan gambar yang sebelah kanan. Berdasarkan rantai makanan yang di sebelah kanan, rumput berperan sebagai produsen. Belalang berperan sebagai konsumen satu yang memakan rumput. Belalang mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk aktivitas hidupnya. Katak berperan
sebagai konsumen 2. Kotak merupakan sumber makanan bagi ular. Ular berperan sebagai konsumen 3. Sementara itu, elang merupakan konsumen puncak karena tidak ada makhluk hidup lain yang memakan elang. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi menjadi 2, yaitu rantai makanan rerumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan yang dimulai dari detritus disebut dengan rantai makanan detritus. Detritus adalah partikel organik dari pengurai berbagai organisme mati dan sisa organisme. Sisa organisme seperti kotoran hewan, dedaunan, dan ranting yang gugur diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Detritus merupakan makanan bagi organisme detritivor seperti cacing, rayap, kecoa, dan lainnya. Detritivor dapat membentuk rantai makanan yang disebut rantai makanan detritus. 2. Jaring-jaring makanan. Satu jenis produsen dapat dimakan oleh beberapa konsumen yang berbeda. Demikian juga satu konsumen dapat memakan lebih dari satu komponen. Penyataan ini menyebabkan rantai makanan menjadi bercabang atau tidak satu arah saja. Beberapa rantai makanan akan saling berhubungan membentuk suatu jaring makanan. Sehingga jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, piramida makanan. Dalam suatu ekosistem, jumlah produsen lebih banyak daripada konsumen. Jika digambar, mulai hingga konsumen akhir terlihat pola piramida. Nah, bentuk piramida yang menggambarkan jumlah produsen hingga konsumen tertinggi di dalam suatu ekosistem disebut piramida makanan atau piramida energi. Piramida makanan akan tersusun dengan baik jika populasi dalam suatu ekosistem seimbang. Oleh karena itu, populasi produsen harus lebih banyak daripada populasi konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat suatu konsumen, maka semakin sedikit jumlahnya. Silakan Anda lihat gambar piramida yang di samping kanan ini. Rerumputan berada pada tingkat trofik 1, sedangkan belalang, tikus, kemudian ulat itu berada pada konsumen 2 yang menempati tingkat trofik 2. Kemudian katak berada pada tingkat trofik 3 yang berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular dan elang sebagai konsumen 3 yang menempati tingkat trofik 4. Energi berpindah dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik lainnya, namun tidak seluruh energi dapat dimanfaatkan, hanya sebagian energi yang mengalami perpindahan dari satu organisme ke organisme yang lain. Hal ini karena dalam proses makan dan dimakan ada sebagian energi yang terlepas dan tidak dapat dimanfaatkan. Nah, berikutnya keterkaitan ada yang disebut dengan simbiosis, yaitu interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam suatu ekosistem. Simbiosis ini terdiri dari yang pertama disebut dengan mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Misalnya di sini adalah antara lebah dengan bunga, di mana lebah mendapatkan makanan dari bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan proses penyembuhan oleh lebah. Parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda, di mana salah satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Contohnya di sini adalah tali putri dan tanaman teh-tehan. Dalam interaksi ini, tali putri mendapatkan keuntungan berupa nutrisi yang diserap dari tumbuhan yang ditumpanginya,
sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena nutrisinya diterap oleh tanaman putri malu. Komensalisme. Interaksi ini terjadi hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya di sini adalah ikan remora dan ikan hiu. Amensalisme atau antisimbiosis adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Contohnya, gulma padi. Gulma menghambat pertumbuhan padi karena ia menghalangi padi dari sinar matahari. Kemudian hubungan berikutnya ada yang disebut dengan predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa atau predator merupakan hewan yang memangsa atau memakan. Mangsa adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Contohnya di sini ular dengan tikus. Pemangsanya adalah ular, sedangkan tikus adalah yang dimangsa. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antara individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya di sini kambing dengan kelinci. Ya, makanannya sama, yaitu rumput. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme hidup dalam habitat yang sama. Contohnya interaksi antara kucing dan ayam di kebun. Kucing dan ayam tidak saling mempengaruhi karena memiliki jenis makanan yang berbeda. Kamu telah mempelajari mengenai interaksi antar makhluk hidup yang terjadi di ekosistem. Dalam ekosistem yang seimbang, terjadi interaksi antar makhluk hidup yang kompleks. Hilangnya salah satu komponen biotik dalam ekosistem dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme jaring-jaring makanan, sehingga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, jagalah kelestarian hewan dan tumbuhan di sekitarmu. Biasakan diri untuk merawat hewan piaraanmu dan tanaman di sekitarmu dengan baik. Dengan demikian, keberadaan komponen biotik di ekosistem akan selalu terjaga. Nah, sekian materi kita kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya saat melakukan video conference atau Google Meet. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian mengerjakan latihan yang sudah disediakan di Google Classroom. Mohon maaf bila ada yang salah atau yang kurang dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.